5G dan corona itu hoax. Kembali di channel ini, kali ini pembahasan kita agak berbeda dibandingkan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kali ini kita akan bahas salah satu topik yang cukup hangat, ya. Mungkin sebagian kalangan iya, tapi sebagian juga tidak, bisa jadi ya. Tapi saya anggap ini menjadi penting. Topiknya adalah bagaimana kita membongkar hoax teori konspirasi yang lagi ramai diperbincangkan orang, bahwa 5G adalah penyebab terjadinya corona, seperti itu. Jadi sebenarnya ya, cara tentang 5G dan corona, awalnya saya menganggap bahwa ini bukan sesuatu hal yang cukup besar untuk kita bahas. Namun ya, salah satu rekan saya menghubungi saya, mengontak saya, menanyakan, ini kok pendapatmu seperti apa ya? Kok ada yang menganggap bahwa 5G itu konspirasinya ya, COVID itu dari 5G begitu. Jadi 5G itu yang menyebabkan terjadinya COVID dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan 5G dan COVID-19. Ini salah satu poster yang saya dapat dari internet. COVID-19 is a hoax, the 5G is the killer. Jadi sebagian orang di luar negeri juga mempercayai bahwa 5G itu menjadi atau ada teori konspirasi yang menghubungkan antara 5G dan corona atau COVID-19. Awalnya saya menganggap ini adalah hal yang biasa saja. Ini berita beberapa pekan yang lalu akan kaitkan virus corona dengan uji 5G di CNN. Tapi kalian perhatikan komennya, begitu. Tidak bisa disalahkan juga, butuh penelitian. Ada benarnya kan, di sini banyak orang makan kelelawar dan seterusnya, begitu. Kemudian kebanyakan ya, ada yang kontra juga begitu. Nah, awalnya ketika saya membaca berita ini ya saya biasa-biasa saja ya, sampai akhirnya kemudian Kumparan juga memberitakan hal yang sama. Menara BTS 5G di Inggris dibakar. Ya, betul. Jadi sebelum berita ini muncul di Kumparan, saya sudah membaca ya beberapa berita, entah di Twitter saya dapatnya beberapa dokumentasi bahwa tower-tower BTS ya, tower-tower telekomunikasi yang ada di Inggris itu dibakar orang gitu. Dan ya memang sangat disayangkan, ternyata banyak yang mempercayai ini. Ya awalnya saya biasa-biasa saja karena saya menganggap di Indonesia sepertinya tidak akan tersebar juga atau tidak akan banyak yang percaya. Sampai akhirnya salah seorang rekan menghubungi saya, seperti yang saya sampaikan tadi, menanyakan, "Padahal gimana pendapatmu kamu?" Jadi ini banyak orang yang percaya, dan yang percaya ini bisa dikatakan ya mereka adalah orang-orang yang berpendidikan begitu. Nah sayangnya demikian, begitu, sayang sekali ya, sayang sekali. Nah, apa yang sebenarnya terjadi ya, betul bahwa di luar negeri itu konspirasi ini sangat masif ya, masif tersebar. Bahkan perlu saya sampaikan ya, salah satu artikel yang saya baca itu memberikan reportasenya, itu ada salah satu grup Facebook di Australia, itu penggemarnya atau yang pengikut grup itu hampir 30.000 orang, dan mereka mengkampanyekan untuk stop 5G karena 5G inilah biang keroknya COVID-19 atau biang keroknya corona. Hmm, apakah betul ya? Apakah betul seperti itu? Ini berita yang lain begitu ya. 5G causes COVID-19 konspirasi teori, no fix for stupid ya. Jadi ini sesuatu yang betul-betul tidak masuk akal, tapi sayangnya begitu banyak yang percaya. Nah, apa saja konspirasinya? Ya, konspirasinya adalah 5G bisa membantu menyebarkan COVID-19. 5G bisa melemahkan imun sistem tubuh kita atau sistem imunitas tubuh kita sehingga kita mudah terkena dengan COVID. Kalau misalkan kita bawa dia menjadi pertanyaan, maka pertanyaannya adalah apakah frekuensinya bisa menyebabkan COVID-19? Karena sebagian berpendapat bahwa ini frekuensinya 5G nih yang menyebabkan virus COVID itu tersebar begitu. Nah, selanjutnya apakah merusak tubuh gitu? Ada yang mengatakan bahwa ya tadi imun sistem itu bisa rusak gara-gara frekuensinya si 5G ini begitu. Kalaupun bukan karena frekuensinya, di pertanyaan ketiga mungkin energinya 5G itu besar gitu. Sehingga dia cukup sanggup untuk melemahkan energi kita itu. Maaf, sehingga cukup sanggup untuk melemahkan sistem imunitas kita begitu. Bahkan ada yang sampai sangat ekstrim mengatakan bahwa virus ini dibawa oleh 5G. Hmm. Nah, kita akan coba bahas, begitu saya akan coba bahas secara sederhana dan mudah-mudahan tidak terlalu teknikal, sehingga kita mendapatkan sense betapa bohongnya atau hoaxnya dan tidak patutnya kita mempercayai teori konspirasi seperti ini. Nah, ada dua kunci yang menurut saya perlu kita pahami. Yang pertama, apa itu frekuensi dan apa itu power.
Nah, berkaca ya baik apapun sistem selulernya nanti kita akan lihat. Sebelum kita bahas frekuensi dan power, pertama kita akan bahas dulu tentang apa itu wireless dan komunikasi seluler begitu. Karena 5G ini kan bagian dari komunikasi seluler kan begitu ya. Mari kita sederhanakan. Jadi kita sangat familiar ya menyebutkan 2G, 3G, 4G bahkan 5G. Nah, apa anggapan kita, perbedaan yang paling mendasar yang kita rasakan ya, saya tidak akan bahas secara teknikal. Itu ya kalau 2G dia hanya di sini ya eh, dia hanya di-cover oleh SMS, telepon, 3G, kita support sama internet meskipun lambat. Kemudian kita 4G dan ini yang sedang ramai kita pakai hari ini, ya, ada SMS, kita bisa dapat internet, bahkan kita bisa video call ya dan kecepatan yang internet yang kita punya itu bisa sampai 15 Mbps begitu. Nah, sedangkan 5G itu dia bisa HD, IoT, dan bahkan ada yang mengatakan internetnya itu bisa download sampai 1 giga, seperti itu. Nah, artinya apa? Kita harus sepakat pertama kali bahwa mau 2G, mau 3G, mau 4G, mau 5G, mereka adalah sistem seluler. Apa itu sistem seluler? Komunikasi wireless. Maksudnya komunikasi wireless itu apa? Jadi, kita berkomunikasi tanpa menggunakan media fisik yang bisa kita pegang, misalkan kabel, ya. Tapi semuanya wireless, seperti halnya mic wireless. Mic wireless itu menggunakan elektromagnetik, begitu ya. Jadi, antara transmitternya ya di mikrofon kita, kemudian ke sound system, itu komunikasinya wireless, tidak nampak ya, tapi informasinya bisa ditumpangkan ke gelombang elektromagnetik dan elektromagnetiknya itu bisa dikirim ke transmitter. Sederhananya seperti itu. Kemudian mau 2G, mau 3G, mau 4G, ya kita mendapatkan sinyal dari BTS, istilah umum saja, begitu ya. Jadi yang pemancar telekomunikasi, begitu, kemudian diterima oleh handphone kita, begitupun kita memancarkan sinyal dari handphone kita ke BTS telekomunikasi. Begitupun kalau misalkan satelit. Satelit itu juga sifatnya menggunakan elektromagnetik. Begitu, kita tidak pernah melihat kabel yang terpampang atau terpasang dari bumi ke satelit. Tapi yang kita dapati adalah komunikasinya via elektromagnetik. Wi-Fi ya, Wi-Fi. Kita sering menggunakan Wi-Fi, hotspot. Laptop kita itu tidak perlu dihubungkan dengan kabel. Cukup kita cari frekuensi wireless atau Wi-Fi, ya, nanti kita akan bisa connect internet. Jadi di sana itu ada wireless dan komunikasi seluler. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa antara masing-masing teknologi ini itu tidak saling mengganggu? Ya, kenapa bisa pemancar TV digital yang apa namanya yang ditaruh misalkan di kota-kota besar itu tidak interference atau tidak saling mengganggu, di mobil kita kita bisa sambil telepon, kemudian kita bisa mendengarkan suara FM, suara AM, itu kan semuanya wireless ya, itu semua menggunakan gelombang elektromagnetik begitu. Kenapa? Ya, jawabannya adalah karena masing-masing teknologi ini menggunakan frekuensi yang berbeda-beda. Sederhananya misalkan apa? Misalkan radio FM. Ketika misalkan kita putar radio FM di mobil kita memilih stasiun 1, kemudian kita geser stasiun 2. Apa yang berubah? Angka frekuensi. Nah, setiap stasiun itu menggunakan angka frekuensi yang berbeda. Artinya apa? Kanalnya dia, jalannya dia, ya, itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Makanya mereka tidak saling mengganggu. Sama halnya dengan teknologi-teknologi yang lain di luar radio. Kenapa mereka tidak saling mengganggu? Karena mereka menggunakan frekuensi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah ya saya cari di Google ya. Ini adalah beberapa gambar yang kita bisa lihat bagaimana spektrum itu ada atau frekuensi itu ada. Jadi misalkan di sini, ini adalah frekuensi yang paling kecil, ini adalah frekuensi yang paling besar. Nah, teknologi yang kita gunakan itu menggunakan frekuensi yang berbeda-beda. Radio AM, kemudian radio FM, termasuk telepon kita itu menggunakan frekuensi yang berbeda. Termasuk oven, microwave, ya, microwave oven itu menggunakan juga frekuensi yang berbeda-beda. Termasuk misalkan heater, ya, matahari. Matahari itu juga memancarkan frekuensi, ya, termasuk infrared, Bluetooth, itu semuanya menggunakan frekuensi. Namun mereka besar frekuensinya itu berbeda-beda. Di gambar yang lain misalkan seperti ini ya, ini CRT monitor ya, kemudian mobile AM, FM, TV, kemudian seluler itu adanya di sini. Nah, bagaimana dengan spektrum 5G? Sebenarnya spektrum 5G itu juga menggunakan sistem seluler, maaf,
Bagaimana dengan sistem 5G? Sistem 5G itu juga menggunakan spektrum frekuensi yang sudah diduduki di komunikasi seluler sebelumnya. Sama halnya, beberapa negara ya sebelumnya mereka menggunakan 2G dan akhirnya beberapa tahun kemudian 2G-nya itu ditutup. Artinya apa? Slot frekuensinya kan jadi kosong. Nah, ketika muncul teknologi baru 3G, 4G, maka itu dia akan menggunakan frekuensi tersebut atau menggunakan kembali frekuensi tersebut. Ya, seperti itu karena dia sudah kosong. Nah, begitupun dengan 5G. Ya, 5G frekuensinya nanti akan menggunakan frekuensi yang sama dengan seluler sebelumnya. Meskipun ada juga ya disinyalir ada juga ya frekuensi yang lain yang digunakan oleh 5G di luar frekuensi yang selama ini digunakan di sistem seluler. Disebutnya dengan millimeter wave. Nah, ini adalah gambar yang lain spektrum frekuensi ya. Di sini kita umumnya menggunakan frekuensi yang ada di sini, matahari ya, dia juga punya gelombang elektromagnetik memancarnya di sekitar sini begitu ya. Dan X-ray, gamma ray itu adanya di sini. Ya, frekuensinya kalau kalian perhatikan 10 pangkat 17 Hz ya. 10 pangkat 17 Hz. Nah, apa yang saya maksud tadi dengan 5G? 5G itu menggunakan ya 3G, 4G, 5G itu ada di frekuensi sekitar di sini. Artinya apa? Itu adalah frekuensi yang sama yang kita pakai sebenarnya selama ini. Meskipun memang tadi saya sampaikan 5G juga ada di kisaran 30-an ya atau puluhan megahertz. 30 puluhan gigahertz atau disebut juga dengan millimeter wave. Nah, kata kuncinya adalah kalau kalian perhatikan dari berbagai macam gambar yang saya tampilkan itu terbagi menjadi dua. Spektrum itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut non-ionizing radiation sama ionizing radiation. Sama ionizing radiation. Apa bedanya? Begitu ya. Non-ionizing dia tidak memiliki kekuatan, nanti kita bisa cari referensi yang lain itu untuk merubah kira-kira struktur atom lah gitu. Ya, struktur partikel ya. Nah, kalau misalkan ionizing dia bisa mampu merubah. Makanya ya yang punya dampak ke tubuh kita misalkan itu kita disuruh berhati-hatinya dengan yang mana? Ya, gamma berjauhan sama X-ray karena frekuensi-frekuensi yang ada di kisaran ini itu betul bisa mempengaruhi tubuh kita atau sel atau partikel yang ada di dalam tubuh kita. Seperti itu. Nah, tapi untuk menjawab pertanyaan yang pertama, begitu ya, ini kita sebenarnya sudah selesai bahwa frekuensi yang digunakan oleh 5G itu sebenarnya sama saja dengan frekuensi yang sudah digunakan oleh 3G, 4G sebelumnya. Artinya apa? Kalau ya COVID-19 atau corona disebabkan oleh frekuensi tersebut, maka 3G, 4G pun ikut bertanggung jawab. Jadi bukan hanya 5G, seperti itu. Jadi itu fakta pertama ya mematahkan bahwa bukan spektrum frekuensi 5G yang membuat corona itu menyebar atau yang menyebarkan COVID-19 seperti itu. Oke, kembali ke frekuensi. Berarti kita sudah jawab bahwa frekuensi tidak mungkin bisa membuat corona itu menyebar karena dia tidak memiliki impact kepada tubuh kita. Nah, selanjutnya ya dan kita juga akhirnya menjawab pertanyaan ya, tidak merusak tubuh kita karena apa? Frekuensi 2G, frekuensi 3G, frekuensi 4G itu ada pada kisaran frekuensi non-ionizing. Seperti yang muncul di sini, bahwa non-ionizing radiation itu tidak damage ya, tidak merusak kita punya DNA ya, tidak merusak struktur sel, sedangkan kalau ionizing radiation itu dia memang mampu merusak gitu. Jadi 3G, 4G, 5G itu tidak merusak. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya kita kembali ke sini. Kalau bukan frekuensinya, mungkin energinya besar. Jadi energi yang dipancarkan oleh tower-tower seluler itu besar, sehingga ya membuat imun sistem kita lemah begitu, sehingga virus itu bisa masuk ke kita atau si corona itu bisa menyebar dengan lebih cepat begitu. Nah, kita untuk menjawab pertanyaan itu kita harus tahu sebenarnya berapa sih ya kekuatan tower seluler itu memancarkan sinyal. Semuanya itu sudah diatur, sudah dibuat regulasinya. Berapa besar tower itu maksimum memancarkan energi. Nah, kalau kita lihat di sini, besar power transmit BTS ya, itu kurang lebih ya, misalkan di sini transmit power base station amounts to 42 dBm.
atau sekitar 16 watt. Di referensi yang lain ya, di sini juga dikatakan sekitar 16 sekitar 16 watt. Kemudian di sini juga bisa sampai sekitar ke 46,5 dBm atau this equals to 45 watt gitu. Nah, itu sekitar 42 dBm atau sekitar 16 watt. Kalau misalkan referensi yang lain ya, itu bisa di sini dikatakan itu sekitar di referensi ini kita mendapati bahwa itu sekitar ya typical 2G, 3G, 4G antena itu memancarkan sinyal sekitar 20 watt. Jadi 43 dBm ya. Itu di referensi yang lain. Nah, jadi mungkin akan jadi pertanyaan ya, apakah itu besar atau tidak begitu ya. Di sini dikatakan tadi ya ditunjukkan juga bahwa ada sekitar 16 watt ya atau 42 dBm. Nah, untuk menggambarkan seberapa besar 42 dBm ini, untuk menggambarkan seberapa besar 42 dBm ini, maka kita bisa menggunakan kalkulator. 42 dBm misalkan begitu ya, saya convert, maka ini berkisar sekitar 16 watt, atau misalkan ada yang sampai 45 begitu ya, itu sampai sekitar 30 watt. Nah, ini adalah besar power yang dipancarkan oleh si BTS. Jadi kalau misalkan saya gambarkan, ya, maka yang keluar dari sini itu sekitar taruhlah maksimal 20 watt. Nah, ini pun itu sudah diatur ya, ini pun itu sudah diatur oleh regulator bahwa ya ada kisaran maksimumnya dan dianggap ya itu tidak akan mengganggu sistem kesehatan manusia yang ada di sekitar. Karena pada faktanya kita tidak menerima sebesar 20 watt. Oke, pertanyaannya adalah memangnya berapa sih sinyal yang diterima oleh handphone kita? Itu mungkin pertanyaannya. Besar sinyal yang diterima oleh handphone kita, itu kita bisa cek masing-masing. Contohnya, ya, bagi yang mau cek kira-kira berapa sih besar power yang umumnya diterima oleh handphone kita, silahkan install ya aplikasi Net Monitor. Maka kita akan, ini saya ambil beberapa capture-nya begitu ya. Ternyata yang umumnya diterima oleh handphone kita itu minus 85, minus 87, minus 89 dBm. Ya, hanya sekitar ini minus. Dan di tempat yang lain, misalkan kita lihat di sini ya, kita sudah sangat mendapatkan sinyal yang baik. Itu kalau di sini dikatakan ya, kalau 4G itu di kisaran minus 90 dBm. Oke, kalau sinyal kita agak jelek mungkin sekitar 91 ke 105 dBm. Tapi ya faktanya yang realnya itu kita bisa lihat di handphone kita itu kisarannya berapa yang kita dapat. Karena kalau kita lihat skema di sini, ya skema di sini, inilah kurang lebih posisi kita di mana ketika kita berjarak dengan BTS. Jadi power yang ditransmitkan oleh BTS itu energinya akan terus berkurang dengan jarak yang semakin jauh. Nah, semakin jauh maka level sinyal yang diterima itu semakin jelek. Tapi kisarannya kita perhatikan ya di sini saja. Excellent-nya sekitar minus 90, dan kalau lebih besar lagi atau lebih jauh lagi, maka kita mungkin akan mendapatkan di sekitar 106. Dan itu fair, ya tidak begitu jelek juga gitu. Tapi menuju jelek lah, kurang lebih seperti itu. Nah, silahkan cek sendiri berapa sih sebenarnya power yang diterima. Dan 5G ya, lingkupnya itu bisa jadi powernya justru akan lebih kecil. Kenapa? Karena memang cakupan sel untuk 5G itu cenderung lebih kecil daripada cakupan dibanding 2G maupun 3G seperti itu. Maka power level yang akan kita terima juga akan lebih kecil. Seperti ini. Nah, misalkan taruh sajalah begitu ya, yang saya terima lebih besar daripada minus 90. Anggap yang paling besar yang saya terima. Taruhlah saya terimanya adalah minus 80 ya, seperti yang di sini, minus 80. Ini minus 97, jelek ya sinyalnya. Ya, taruhlah misalkan minus 80 lah terbesar. Kita coba masukkan ke kalkulator. Nilainya berapa minus 80 itu? Convert. Ya, nilainya adalah 1 pangkat 10 minus 11. Jadi kalau misalkan saya tuliskan
notepad 0,12345678910 watt ya. Ini adalah besar power yang kita terima ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini power yang diterima. Oke, taruhlah saya dekat lagi sama BTS. Jadi mungkin yang akan saya terima minus 70 misalkan. Convert. Minus 70, ya ini tadi minus 80. Minus 80 dBm. Itu setara ini. Kemudian minus 70 dBm. Itu 0,00000001 watt, seperti itu. Oke, kalau misalkan saya agak jauh dari BTS, maka saya mungkin akan mendapati, kalau kita lihat di sini, itu minus 100 misalkan. Minus 100 misalkan. Oke, 1 pangkat 10 minus 13. Berarti minus 100 dBm 0,000067890 plus 12 ya, seperti ini. Ini yang kita terima. Nah, kalau misalkan ini saya masukkan ya, tadi yang dipancarkan adalah 20 watt, yang diterima oleh handphone kita itu hanya 0,0000000 berapa tuh? 6 ya. 7, 8, 9, 10 ya, taruhlah seperti ini. 1 watt. Jadi, bisa dikatakan sebenarnya sinyal yang diterima oleh handphone kita dari base station itu sangat-sangat kecil, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan power yang dipancarkan oleh handphone kita? Artinya si handphone ini juga memancarkan sinyal. Oke, kalau kita cari di internet cell phone transmit power, maka umumnya si handphone kita atau mobile phone yang kita pegang itu justru memancarkan lebih besar. Faktanya adalah memancarkannya sekitar 0,6 watt sampai dengan 3 watt. Kalau CB radio ya, radio CB itu bisa sampai 4 watt. Nah, ini referensi yang lain ya, ini referensi yang lain itu kurang lebih kalau kita ambil rata-ratanya itu handphone kita memancarkannya berapa? Itu sekitar 3 watt. Nah, kalau misalkan kita kembali ke sini, berarti justru energi yang dipancarkan oleh handphone kita, taruhlah misalkan 3 watt, lihat. Ya, justru yang dipancarkan itu jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar dibandingkan yang kita terima dari BTS. Kalau misalkan faktanya seperti ini, mungkin kita akan bisa bilang kalau mengikuti teori konspirasi, jangan-jangan handphone kita justru yang menyebarkan virus corona, begitu. Jadi seperti itu, ya. Nah, kita sudah paham bahwa frekuensinya itu tidak akan bisa mengganggu imunitas kita karena frekuensi 2G, 3G, 5G itu tidak berada pada frekuensi yang asing atau bisa mengganggu DNA. Jadi tidak mungkin ya mengganggu. Kedua, kalau kita khawatir masalah power yang dipancarkan oleh BTS seluler ya, baik itu 2G, 3G maupun 4G yang mana 5G dan 5G yang mana 5G itu level transmitnya itu tidak akan lebih besar daripada yang ada di 2G apalagi 3G begitu ya, 3G 2G ya, bahkan lebih kecil dari, mungkin tidak akan jauh dari 4G, bahkan lebih kecil dari 4G, maka itu sangat tidak mungkin. Bahkan faktanya kalau kita menghitung secara kasar bisa jadi handphone yang kita taruh di kantong kita itu memancarkan sinyal justru lebih besar seperti itu. Nah, pertanyaan yang terakhir ya, apakah virus bisa terbawa oleh frekuensi ini? Jawabannya adalah tidak bisa, karena keduanya adalah dua hal yang berbeda. Maksudnya dua hal yang berbeda, frekuensi itu sifatnya atau domainnya di elektromagnetik, sedangkan virus itu mungkin kita sebutnya hal yang sifatnya biologis begitu. Yang ada adalah beberapa teknologi elektromagnetik, beberapa spektrum tertentu di elektromagnetik itu digunakan untuk mematikan virus. Ya, beberapa penelitian seperti ya diberitakan membuat disinfektan, ya membuat disinfektannya dari mana?
ya, bukan menggunakan air, bukan dengan air alkohol, tapi memancarkan sinyal ultraviolet. Seperti halnya yang di sini. Jadi dibuat satu alat yang memancarkan sinyal ultraviolet, justru tujuannya adalah untuk mematikan virus. Ya, sebagian percaya dengan kita, ya, bahkan beberapa riset terakhir mengatakan kalau terlalu sering berjemur, ya, meskipun itu juga sempat dibantah, ini masih simpang siur, tapi prinsipnya bahwa sinar matahari itu memancarkan sinar matahari itu memancarkan gelombang ultraviolet, dan untuk beberapa kasus gelombang ultraviolet itu mampu membunuh virus. Nah, berarti semua pertanyaan sudah dijawab. Hoax 5G dan corona itu hoax, ya. Jadi tidak punya relasi sama sekali. Jadi mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi yang percaya, ya, bahwa virus COVID-19 atau corona itu disebabkan oleh 5G. Dan kita juga tidak perlu khawatir terkait dengan 5G. Faktanya, di beberapa negara saat ini yang ramai terkena virus COVID justru adalah negara-negara yang mungkin bisa katakan belum mendapatkan jaringan 5G. Ya, jadi kekhawatiran kita itu semakin terbantah bahwa 5G bisa menyebabkan corona atau menyebarkan corona. Lesson learn-nya adalah, ini adalah gambar saya ambil dari Twitter. Jadi di tahun 1882, Thomas Edison membuat first power plant, ya, jadi pembangkit listrik pertama kali, dan digunakan untuk mengairi, ya, mengairi 85 rumah. Pada awalnya, begitu ya, pada awalnya orang-orang ketakutan. Bahkan para orang tua itu tidak membolehkan anak-anaknya mendekati cahaya atau mendekati lampu. Nah, mungkin ketidaktahuan kita itulah yang membuat kita ketakutan. Tapi seharusnya lesson learn-nya adalah mungkin kita perlu bertanya kepada rekan-rekan, ya, yang lain yang mungkin memiliki background di bidang keilmuan tertentu, sehingga itu membantu kita untuk memfilter informasi, sehingga tidak mudah bagi kita untuk termakan informasi-informasi yang tidak valid atau teori-teori konspirasi yang lain. Demikian mungkin video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.